Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Berhubung sudah malam, videonya off nggak apa-apa ya, Nanda. Baik, Bu. Apakah share screen dari Ibu ini bisa dibaca filenya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi pembangkit momen dan juga teorema Chebyshev. Fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen ini erat kaitannya nanti dengan proses stokastik. Jadi jika ada yang mengambil mata kuliah pilihan proses stokastik, perlu memahami fungsi pembangkit momen ini. Misalkan H merupakan bilangan real positif, sehingga nilai ekspektasi E pangkat TX ada untuk setiap T di min H, H, maka momen XT sama dengan atau MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX dengan T lebih dari min H kurang dari H. Dengan MXT fungsi pembangkit momen atau biasa disingkat sebagai FPM ya. Jika X suatu peubah acak, maka MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX, di mana untuk diskrit itu sigma E pangkat TX Fx, untuk kontinu integral minta hingga tak hingga E pangkat TX Fx dx. Contoh, bila diasumsikan bahwa X adalah peubah acak diskrit sehingga dengan nilai-nilai yang mungkin X1 sampai dengan Xm, fungsi pembangkit momennya dapat dituliskan sebagai MXT sigma I sama dengan 1 sampai M E pangkat TX Fx Xi. Merupakan fungsi dari T yang diferensiabel hingga R kali, di mana turunan ke R-nya dapat dituliskan sebagai MXR sigma I sama dengan 1 sampai M XIR E pangkat TX I Fx Xi. Jika kita evaluasi pada T sama dengan 0, maka akan kita peroleh MXR0 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, XIR Fx Xi sama dengan ekspektasi X pangkat R, yang merupakan momen ke R di sekitar titik pusat dengan menggunakan deret kuasa di sekitar T sama dengan 0, kita dapat tuliskan MXT sama dengan mohon maaf, MXT sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga ekspektasi XR per R faktorial T pangkat R. Sifat-sifat di atas berlaku untuk semua peubah acak yang memiliki fungsi pembangkit momen, meskipun pembuktian secara umumnya lebih sulit. Jika fungsi pembangkit momen itu ada, maka ekspektasi XR sama dengan MXR 0 untuk R sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan MXT sama dengan 1 plus sigma R sama dengan 1 sampai tak hingga ekspektasi XR per R faktorial dikali TR jika fungsi pembangkit momen itu ada. Contoh, jika X berdistribusi binomial N, P, maka MXT sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, E pangkat TX, kombinasi X dari N, P pangkat X, Q pangkat N min X, sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, kombinasi X dari N, P kali E pangkat T, dipangkatkan X, dikali Q, dipangkatkan N min X, sama dengan P dikali E pangkat T plus Q, dipangkatkan N untuk T lebih dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan kita dapat menemukan atau menghitung, mencari MXT sama dengan N dikali P kali E pangkat T plus Q
dipangkatkan N-1 P kali E pangkat T, dan dengan demikian MX0 sama dengan N dikali P. Selanjutnya sifat-sifat fungsi pembangkit momen. Teorema pertama, jika Y sama dengan AX plus B, maka MYT sama dengan E pangkat BT MX AT. Buktinya, MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY sama dengan ekspektasi E. Y-nya diganti, pangkat T dikali AX plus B sama dengan E dikali E pangkat ATX kali E pangkat BT sama dengan E pangkat BT dikali ekspektasi E pangkat ATX sama dengan E pangkat BT MX AT. Itu buktinya ya. Terbukti jadinya. Dan salah satu manfaat dari teorema ini adalah di dalam menghitung momen ke R di sekitar nilai tengah, ekspektasi X min mu pangkat R karena MX min mu T sama dengan E pangkat min mu T MXT. Maka ekspektasi X min mu pangkat R sama dengan DR DT, DR per DTR, E pangkat mu T MXT. Mohon maaf ya. Ibu dari pagi ngajar jadi suaranya udah begini nih ya. Selanjutnya teorema berikutnya, jika X1 sampai dengan Xn merupakan peubah-peubah acak yang saling bebas dengan fungsi pembangkit momen MXT, maka fungsi pembangkit momen Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI adalah MYT sama dengan MXIT MX1T sampai dengan MXNT, dan dituliskan seperti pada teorema ini dengan bukti karena E pangkat TY sama dengan E pangkat TX1 plus dan seterusnya sampai plus dan seterusnya sampai plus TXN. Maka berdasarkan generalisasi teorema yang telah kita bahas di awal bab ini, MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY dan seterusnya. Dan apabila X1 sampai dengan Xn merupakan contoh acak dari suatu populasi dengan fungsi kepekatan peluang Fx dan fungsi pembangkit momen peluang Mt, maka terbukti ya. Teorema selanjutnya, jika X1 dan X2 masing-masing memiliki fungsi sebaran kumulatif berturut-turut F1X dan F2X, dan fungsi pembangkit momen M1T dan M2T, maka F1X sama dengan F2X untuk semua bilangan nyata X jika dan hanya jika M1T sama dengan M2T untuk semua T dalam beberapa interval yang mencakup nilai 0. T lebih dari min H kurang dari H untuk beberapa nilai H lebih dari 0. Contoh 1, misalkan X1 sampai dengan XK merupakan contoh acak berukuran K dari sebaran binomial N, P dan Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K XI. Dengan demikian, MYT sama dengan MXT pangkat K sama dengan PE pangkat T plus Q dipangkatkan NK yang merupakan fungsi pembangkit momen dari sebaran binomial NK, P. Y berdistribusi binomial NK, P ya. Contoh 2, misalkan X1 sampai dengan Xn merupakan peubah-peubah acak dari sebaran Poisson. Ini kalau Ibu Poisson itu Ibu bacanya Poisson karena dari itu ilmuwan dari maksudnya pakai ini ya aksen Prancis ya, Poisson. Mu I dan Poisson mu I dan misalkan Y sama dengan X1 plus dan seterusnya sampai plus Xn. Fungsi pembangkit momen peubah acak XI adalah MXIT sama dengan E pangkat mu I dikali E pangkat T min 1, dan dengan demikian MYT sama dengan E pangkat mu I mu 1 kali E pangkat T min 1 dan seterusnya sampai E pangkat mu N dikali ET pangkat dikali E pangkat T min 1 sama dengan E pangkat mu 1 plus dan seterusnya plus mu N
dikali E pangkat T min 1 yang berarti bahwa Y berdistribusi Poisson mu1 plus dan seterusnya plus mu N. Selanjutnya momen faktorial dan fungsi pembangkit momen faktorial. Momen faktorial ke R peubah acak X didefinisikan sebagai ekspektasi X kali X min 1 dan seterusnya hingga X min R plus 1. Dan fungsi pembangkit momen faktorial peubah acak X didefinisikan sebagai GXT sama dengan ekspektasi T pangkat X. Jika nilai harapannya ada untuk semua T dalam beberapa interval terbuka yang mencakup nilai 1 dalam bentuk T lebih dari 1 min H kurang dari 1 plus H. Fungsi pembangkit momen faktorial lebih dapat diperoleh dalam bentuk yang sederhana daripada fungsi pembangkit momen untuk beberapa peubah acak X. Teorema selanjutnya, jika X memiliki fungsi pembangkit momen faktorial GXT, maka GX1 sama dengan ekspektasi X, G2 aksen X1 sama dengan E, ekspektasi X kali X min 1, dan G R aksen X1 sama dengan ekspektasi X dikali X min 1, dan seterusnya sampai X min R plus 1. Dikali ini maksudnya ya. Dan silahkan buktikan sebagai latihan di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Selanjutnya fungsi pembangkit momen bersama atau FPM bersama. Konsep fungsi pembangkit momen dapat digeneralisasikan untuk peubah acak berdimensi K. Fungsi pembangkit momen bersama peubah acak X sama dengan X1 dan seterusnya sampai XK didefinisikan sebagai MXT sama dengan ekspektasi E pangkat sigma I sama dengan 1 sampai K T. TK kali XI, di mana T sama dengan T1 dan seterusnya sampai TK, dan TI lebih dari min H dan kurang dari H untuk beberapa nilai H lebih dari 0. Sifat-sifat fungsi pembangkit momen bersama analog dengan sifat-sifat fungsi pembangkit momen univariat. Momen campuran seperti ekspektasi RI, SJ dapat diperoleh dengan mendiferensialkan fungsi pembangkit momen bersama R kali terhadap TI dan S kali terhadap TJ. Dan mengaturnya untuk semua nilai TI dan TJ bernilai 0. Juga dimungkinkan untuk mendapatkan fungsi pembangkit momen sebaran marginal dan fungsi pembangkit momen bersama. Referensi lebih jelasnya bisa membaca buku ini ya. Tulisan dari yang penyusunnya Pak Sigit Nugroho PhD. Ini press ya. Itu ada di internet. Silakan di googling. Selanjutnya kita masuk ke teorema Chebyshev. Dalam teori peluang, kesamaan atau ketidaksamaan Chebyshev menjamin bahwa pada setiap data sampel atau distribusi peluang, hampir semua nilai-nilainya mendekati rata-rata. Tepatnya, bahwa tidak lebih seper-K kuadrat dari nilai distribusi melebihi K standar deviasinya. Teorema ketidaksamaan Chebyshev dapat digunakan untuk mengetahui rentang peluang untuk distribusi yang tidak diketahui berdasarkan rata-rata dan variansnya. Ntar dulu, Chebyshev ini di mana lagi kita gunakan selain di StatMat? Kalau di kalkulus atau matematika dasar itu masuknya di mana? Ada yang masih ingat? Halo, halo. Jangan-jangan udah pada kabur ini, Ibu ditinggal nih. Teorema Chebyshev kita temukan di mana ya selain di sini di StatMat ini ya untuk matematika dasar, Ananda? Sebelum turunan apa materinya? Ayo. Dalil Chebyshev. Nah, itu pakai apa? Itu di mana tuh? Materinya sebelum materi turunan, sebelum diferensial. Yang pastinya sebelum integral lah ya. Integral setelah turunan kan. Kalau nanti dibaca lagi ya. Ya, Bu. Kita Ananda semua ini kan sudah melangkah ke yang lebih tinggi ya. Jangan dilupakan yang dasar-dasar. Di simpangan baku ya, Bu.
Di kalkulus. Kalkulus. Nanti cari lagi ya. Iya, Bu. Baik, nama Chebyshev diambil dari ahli matematika dari Rusia, meskipun rumusan pertama kali dari ketidaksamaan ini didapatkan dari rekannya, Irene Jules Binet. Teorema ketidaksamaan Chebyshev dikenalkan tanpa ada pembuktian pada tahun 1874. Yang kemudian pada tahun 1884 murid dari Chebyshev, Andrei Markov, atau lebih dikenal dengan A.A. Markov ya. Jadi kalau teman-teman Ibu dulu diplesetin jadi A.A. Markov gitu ya, karena dia A.A. Markov gitu. Menampilkan buktinya. Oleh karena itu, dalam konteks analisis, ketidaksamaan Chebyshev juga dinyatakan dalam ketidaksamaan Markov. Makanya, meskipun makin momen, teorema Chebyshev itu nanti ada kaitannya dengan proses stokastik, karena Markov ini sendiri, A.A. Markov ini sendiri adalah ahli dari proses stokastik ya. Selanjutnya, teorema ketidaksamaan Chebyshev, misalkan X adalah variabel acak dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, untuk setiap nilai K lebih dari 0, maka P X mutlak X min mu lebih dari sama dengan K, kurang dari sama dengan sigma kuadrat per K kuadrat. Bukti, perhatikan gambar. Sekarang perhatikan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X. Maaf, admit dulu admit ya. Perhatikan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X min ekspektasi dikuadratkan. Ini memang rumusnya kan. Lebih dari sama dengan K kuadrat P X min X min ekspektasi X mutlak lebih dari sama dengan K, sehingga teorema terbukti. Pada ketidaksamaan ini abaikan integral dari mu min K hingga mu plus K, kemudian mengganti fungsi yang di dalam tanda integral pada integral sisanya, yakni dari min tak hingga ke mu K dan dari mu min K dan dari mu plus K ke positif tak hingga dengan nilai minimumnya K kuadrat. Perhatikan bahwa P mutlak X min ekspektasi X lebih dari sama dengan K adalah masa peluang di luar mu min K, mu plus K, P, X elemen S sama dengan integral Fx dx bila S adalah X di mana X mutlak X min mu lebih dari sama dengan K. Bukti lain seperti ini. Sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X min mu dikuadratkan sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X min mu kuadrat Fx dx lebih dari sama dengan integral min tak hingga sampai mu min K dikali X min mu dikuadratkan Fx dx plus integral mu plus K sampai tak hingga X min mu dikuadratkan Fx dx lebih dari sama dengan integral min tak hingga sampai mu min K K kuadrat Fx dx plus integral mu plus K sampai tak hingga K kuadrat Fx dx sama dengan K kuadrat kali integral min tak hingga sampai mu min K Fx dx plus integral mu plus K sampai tak hingga Fx dx K kuadrat Px kurang dari sama dengan mu min K plus Px lebih dari sama dengan mu plus K kuadrat Px min mu kurang dari sama dengan min K plus Px min mu lebih dari sama dengan K kuadrat Px min mutlak X min mu lebih dari sama dengan K. Bukti lainnya, karena X min mu dikuadratkan lebih dari sama dengan 0, maka dengan menggunakan ketidaksamaan Markov, Px lebih dari sama dengan K kurang dari sama dengan ekspektasi X per K. Px min mu dikuadratkan lebih dari sama dengan K kuadrat kurang dari sama dengan ekspektasi X min mu dikuadratkan per K kuadrat. Ingat bahwa X min mu dikuadratkan lebih dari sama dengan K kuadrat. X min mu mutlak X min mu lebih dari sama dengan K. Jadi P mutlak X min mu lebih dari sama dengan K kurang dari sama dengan sigma kuadrat per K kuadrat. Apabila K diganti dengan sigma K, maka P X min mu lebih dari sama dengan K sigma kurang dari sama dengan seper K kuadrat. Dapat juga dinyatakan kembali menjadi batas atas paling banyak, maksudnya batas atas P X min mu lebih dari sama dengan K sigma kurang dari sama dengan seper K kuadrat. Batas bawah P X mutlak X min mu kurang dari K sigma lebih dari sama dengan 1 min seper K kuadrat. Ini referensinya bisa dibaca lagi.
Contoh terkait teorema Chebyshev ini diketahui ekspektasi X sama dengan mu sama dengan 3, ekspektasi X kuadrat sama dengan 13. Yang ditanya batas bawah, peluang X lebih dari min 2 kurang dari 8, maka penyelesaiannya sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat sama dengan 13 min 3 kuadrat sama dengan 13 min 9, sigma kuadrat sama dengan 4, diperolehlah sigmanya sama dengan 2. Dan dengan ketidaksamaan Chebyshev, batas bawahnya, PR ini probability atau peluang ya, sama dengan P ya. Jadi penulisannya boleh P, boleh PR ya. P mutlak X min U lebih dari sama dengan K sigma, lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. P mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2K, lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. P mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2K, lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. P min 2K kurang dari X min 3. P X min 3 lebih dari min 2K kurang dari 2K, lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. P X lebih dari min 2K plus 3 kurang dari 2K plus 3, lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. Batas untuk P X lebih dari 2 kurang dari 8, min 2K plus 3 sama dengan min 2, min 2K sama dengan min 5, maka K-nya adalah 5 per 2. Lalu 2K plus 3 sama dengan 8, 2K sama dengan 5, K-nya sama dengan 5 per 2. Batas bawahnya adalah 1 min 1 per K kuadrat sama dengan 1 min 1 per 5 per 2 kuadrat sama dengan 1 min 1 per 25 per 4 sama dengan 1 per 4 per 25 sama dengan 21 per 25 sama dengan 0,84. Jadi batas bawah untuk P X lebih dari min 2 kurang dari 8 adalah 0,84. Referensinya bisa dibuka di sini. Nanti materi ini Ibu share di LMS. Di sini ada beberapa contoh soal lagi di referensi ini ya. Karena dia mempresentasikan ini di konsorsium statistika atau acara ilmiah statistika ya. Jadi ini sudah teruji karena sudah dipresentasikan ya. Silakan buka ini nanti untuk lebih memahami tentang teorema Chebyshev ini. Baik, demikian materi singkat pada hari ini. Apakah ada hal-hal yang ingin didiskusikan? Mohon maaf suara Ibu agak ini ya, terganggu tadi ya. Oh ya Nanda, minggu depan itu kita kuis. Setelah kuis, ada materi satu lagi, baru ada tugas ya, dari materi yang disampaikan minggu depan itu. Tugasnya materi minggu depan. Kan Ibu bilang waktu itu tugasnya ada 2 kali kan, baru sekali kan? Iya, Bu. Jadi minggu depan tugas kedua, setelah kuis ada materi, setelah materi ada tugas. Kuis itu materinya adalah materi yang kemarin momen, sama materi hari ini, FPM sama teorema Chebyshev. Kuisnya ini ya, hitungan aja kali ya, kalau pakai Quizizz terlalu mudah ya. Atau gimana Quizizz aja? Quizizz aja lah, judulnya kan kuis bukan ujian. Nanti di tugas Ananda tunjukkan kemampuannya ya. Di tugas kan pakai tulisan tangan tuh, potret-potret ya. Nanti lebih dimantapkan di tugas aja, tugas minggu depan. Kuisnya tetap Quizizz. Kalau seandainya nilainya bagus, kita oke kan. Kalau nilainya jelek, kita adakan perbaikan lah ya. Siap, Bu. Oke, ada pertanyaan Ananda? Untuk latihan soalnya nanti silakan buka referensi yang tadi ada 3 Ibu rekomendasikan ya. Terutama referensi 1 dan referensi 3, di situ banyak latihan soal dan banyak soal-soal untuk menguji kemampuan Ananda semuanya. Kalau Ibu kan sifatnya di sini memberikan materinya seringkas mungkin. Baik Ananda, jika tidak ada yang mau disampaikan, kita cukupkan materi kali ini. Ibu mohon maaf karena tertunda, tadi ada sidang skripsi ya.
Jadi kuliah ini ditunda setelah maghrib. Ada dari waktu, ada yang mau disampaikan? Oh, Ajeng ya, silakan Ajeng. Enggak, Bu, enggak bertanya. Oh iya. Baik, Anda semua, terima kasih yang tetap on cam meskipun Ibu off cam ya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Anda semua terhadap mata kuliah ini. Semoga materinya bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan di chat grup agar bisa disimak oleh teman-temannya yang lain. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat, atau selamat mengerjakan tugas bagi yang ada tugas untuk besok, yang belum dikerjakan, tapi ya, kalau yang udah, jempol ya, udah dikerjakan jauh-jauh hari berarti. Demikian Ananda, selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama semua, Ibu Edwin ya.